Keimanan seseorang ini akan mengantarkan kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina. Iman yang ada pada hati seseorang akan mengantarkan pada ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, tidak adanya iman maka tidak akan bisa mengantarkan pada adanya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, umat Islam. Berarti selain mereka berdoa kepada Allah tentang kebaikan-kebaikan yang kelak akan mereka inginkan di akhirat, yang akan mereka dapatkan di akhirat, mereka juga berdoa untuk kemenangan kaum muslimin. Mereka berdoa untuk kemenangan Islam dan kaum muslimin tentunya di dunia. Wala tukhzina yaumal qiyamah, dan janganlah engkau menghinakan kami kelak di hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kaum muslimin, jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian yang saya hormati rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita kembali diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesempatan dan diberikan kesehatan, sehingga pada malam hari ini kita kembali bisa bersama-sama mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mengkaji tafsir Al-Qur'anul Karim. Malam hari ini insyaallah kita lanjutkan tafsir Quran surat Ali Imran ayat 193. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. اللهم ارحمنا. Rabbana, wahai Tuhan kami, innana, sesungguhnya kami, sami'na, kami telah mendengar,
munadiyan, seorang yang memanggil, yakni Rasul. Yunadi, yang menyerukan atau memanggil, lil imani, kepada iman. An aminu, agar kalian beriman, bi rabbikum, terhadap Tuhan kalian. Fa amanna, maka kami pun beriman. Rabbana, wahai Tuhan kami, faghfir lana, maka ampunilah kami dzunubana, maka ampunkanlah buat kami dzunubana, dosa-dosa kami. Wa kaffir, dan leburlah atau tutuplah, anna, dari kami, sayyiatina, keburukan-keburukan kami. Wa tawaffana ma'al abrar, dan wafatkanlah kami bersama dengan orang-orang yang baik. Rabbana, wahai Tuhan kami, wa atina, dan berikanlah kepada kami, ma wa'adtana, apa yang kau janjikan kepada kami, ala rusulika, melalui rasul-rasulmu, wala tukhzina, dan janganlah, wala tukhzina, dan jangan rendahkan kami, dan jangan hinakan kami, yaumal qiyamati, besok di hari kiamat. Innaka la tukhliful mi'ad, sesungguhnya engkau la tukhliful mi'ad, engkau tidak akan menyelisihi janji. Kaum muslimin jamaah Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah, kembali melanjutkan doanya orang-orang yang oleh Allah disebut dengan ulul albab, orang-orang yang punya akal. Yang mana pada ayat 191 orang-orang yang disebut dengan ulul albab ini senantiasa berzikir kepada Allah, baik dalam posisi berdiri, duduk, ataupun dalam posisi tidur mereka. Artinya senantiasa dalam setiap saat berzikir kepada Allah, mengingat Allah, menyebut Allah, dan mentaati Allah. Dan senantiasa mereka berpikir tentang diciptakannya langit dan bumi, tentu juga seisinya. Lalu mereka mengatakan hasil dari perenungan itu, mereka mengatakan, wahai Tuhan kami, tidaklah engkau menciptakan bumi dan seisinya ini secara sia-sia. Semua ada tujuan. Dan di antara tujuan itu adalah Allah menciptakan surga dan menentukan siapa mereka yang akan menempati surga. Dan Allah juga menciptakan neraka, dan Allah juga telah menentukan siapa yang mereka akan menempati neraka. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu maka mereka pun berdoa kepada Allah, faqina adzabannar, maka lindungilah kami dari azab neraka. Kemudian pada ayat 129, 192 mereka melanjutkan doanya yang isinya bahwa siapa saja yang engkau masukkan ya Allah ke dalam neraka, maka sungguh engkau telah menghinakan mereka. Bukan hanya azab, tetapi juga menghinakan. Karena bisa jadi orang itu diazab, disiksa, tetapi tidak dihinakan. Akan tetapi bisa saja orang itu tidak disiksa, tetapi dihinakan. Sedangkan di dalam neraka manusia itu disiksa dan juga dihinakan. Wa ma lidh-dhalimina min ansar, dan mereka mengatakan ma lidh-dhalimina min ansar, tidak ada penolong bagi orang-orang yang berbuat kezaliman kelak di hari kiamat. Kaum muslimin jamaah Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Jadi ini merupakan doa orang-orang yang disebut oleh Allah dengan sebutan ulul albab, orang-orang yang memiliki kecerdasan, orang-orang yang memiliki akal.
hasil dari perenungan mereka, hasil dari berfikir mereka. Lalu pada ayat 193 mereka juga berdoa, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah mendengar orang yang menyerukan kepada keimanan yang isinya agar kalian semua beriman kepada Tuhan kalian, yang tidak lain tentunya adalah Rasul, dalam hal ini Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kami pun beriman. Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah, isi dari ungkapan Rabbana innana sami'na ini adalah sebuah pengakuan sekaligus sebagai sebuah wasilah, sebagai sebuah perantara, pengakuan terhadap kerasulan, kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk konteks umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sekaligus juga sebagai wasilah, sebagai sarana, sebagai pendukung untuk berdoa kepada Allah, yaitu tawassul, berwasilah dengan iman, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berwasilah dengan keimanan kita sendiri, dengan keimanan orang yang berdoa. Sehingga di sini ayatnya mengatakan Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Tentu Allah tahu. Allah tahu kalau mereka orang-orang yang beriman menyambut seruannya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pertanyaannya, untuk apa mereka mengatakan seperti itu? Wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah mendengar orang yang menyeru kepada iman, lalu kami juga beriman. Tentu saja bukan ngasih tahu kepada Allah, bukan memberitahu Allah, tetapi maknanya adalah untuk meminta, memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah imannya. Jadi seolah-olah mereka mengatakan, ya Allah, kami sudah beriman, sekarang kami mohon, sekarang kami dengan iman ini memohon kepada Engkau. Oleh karena itu maka lanjutan ayatnya, Rabbana faghfir lana, wahai Tuhan kami, maka ampunilah, ampunkanlah untuk kami dzunubana, dosa-dosa kami, wa kaffir anna, dan tutupilah dari kami sayyiatina, keburukan-keburukan kami, wa tawaffana ma'al abrar, dan wafatkanlah kami bersama dengan orang-orang yang baik. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Di dalam ayat 193 ini kita mendapatkan pelajaran yang sangat penting dari doa. Yang pertama adalah kita dianjurkan, kita disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertawassul dengan amal soleh kita ketika kita memohon kepada Allah. Di sini Allah mengajarkan untuk menyebut-nyebut amal kita, yaitu iman, lalu kita baru memohon kepada Allah, Rabbana faghfir lana. Begitu pula dari ayat ini, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah, keimanan seseorang, ya, keimanan seseorang ini akan mengantarkan kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina. Iman yang ada pada hati seseorang akan mengantarkan pada ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, tidak adanya iman maka tidak akan bisa mengantarkan pada adanya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaik apapun perbuatan manusia, ketika dia tidak beriman, maka tentu saja tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula sebanyak apapun amal manusia,
ketika disertai dengan kesyirikan, disertai dengan kekufuran, maka amal-amal baiknya tidak akan bisa mengantarkan kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu maka iman di sini menggambarkan pada posisi yang sangat penting sekali, sehingga setelah mengatakan ya Allah kami beriman, kemudian orang-orang yang berakal itu mengatakan faghfir lana dzunubana. Jadi seolah-olah dari hasil iman itu akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa tawaffana ma'al abrar, dan wafatkanlah kami bersama orang-orang yang baik. Maknanya ampunan Allah akan didapatkan dengan iman kita apabila kita iman sampai mati, alias kita mati dalam keadaan iman. Wa tawaffana ma'al abrar, maknanya wafatkanlah kami bersama dengan orang-orang yang baik. Orang-orang yang baik maksudnya tentunya adalah orang-orang seperti para nabi, para rasul, kemudian orang-orang yang mengikuti jalannya para rasul, mengikuti jalannya para nabi. Ya, tentu saja dalam konteks umat Islam, orang-orang yang mengikuti jalannya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tawaffana ma'al abrar. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah, kita melihat untaian doa dari ulul albab ini sangat indah sekali, dan semuanya tujuannya, semuanya yang menjadi orientasinya adalah kehidupan akhirat. Dari mulai 191 ketika berdoa faqina adzabannar, kemudian 192 mengatakan innaka man tudkhilin nara faqad akhzaitah wa ma lidh-dhalimina min ansar. Sedangkan 193 juga sama, faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Jadi orientasi orang-orang yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ulul albab, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang memiliki akal, ini orientasinya adalah akhirat semua. Kita melihat doanya, tidak ada satupun doa yang isinya adalah meminta dunia, isinya adalah meminta harta, tidak ada. Meskipun bukan berarti maknanya meminta harta, berdoa kepada Allah minta harta itu tidak boleh, boleh saja. Apalagi kalau harta ini kita maksudkan agar menjadi bekal untuk amal soleh. Nah, ketika seseorang itu minta kepada Allah harta, kekayaan, yang tujuannya sekedar kaya, sekedar harta, meskipun itu boleh, tetapi itu menunjukkan kerendahan orientasi. Sebaliknya ketika orang meminta harta kepada Allah, berdoa, tetapi diinginkan agar harta ini menjadi penolong bagi dia untuk beramal soleh, untuk mengabdi kepada Allah, maka hakikatnya ini kembali kepada permintaan kepada anugerah-anugerah yang sifatnya ukhrawi, yakni di akhirat. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Begitu pula kalau kita perhatikan doa-doa para nabi di dalam Quran, orientasinya doa-doa itu senantiasa kehidupan setelah mati, kehidupan setelah di dunia ini. Ketika kita membaca doa-doa para nabi di dalam Quran, apakah doanya Yusuf alaihissalam, apakah doanya Ibrahim, apakah doanya nabi-nabi yang lain, ya, senantiasa kita melihat di situ doa-doa itu orientasi isinya semuanya adalah tentang kehidupan nanti di akhirat. Maka benar ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas
itu adalah mandana nafsahu, orang yang menundukkan hawa nafsunya, wa amila lima ba'dal maut, dan beramal untuk apa yang nanti setelah kematian. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Dan dari dalam doa ayat 193 ini ya menggambarkan sentralnya ampunan Allah dan juga pentingnya mati dalam keadaan iman, wa tawaffana ma'al abrar. Sehingga menunjukkan bahwa ampunan dari Allah Subhanahu wa taala ini adalah segala-galanya. Sebab siapa saja yang mendapatkan ampunan dari Allah, maka dia telah mendapatkan segala-galanya. Kalau seseorang itu telah beriman lalu mendapatkan ampunan dari Allah atas dosa-dosanya, maka amal sedikit apapun, amal sekecil apapun, tidak ada masalah bagi dia, sebab dia telah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, maka ampunan ini sesuatu yang sangat penting bagi kita semuanya, dan kita memang senantiasa membutuhkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW dalam hadisnya mengatakan, wa inni la astaghfirullah kulla yaumin mi'ata marrah, dan saya sendiri, kata Rasulullah, senantiasa meminta ampun kepada Allah setiap harinya 100 kali. Itu Nabi SAW yang oleh Allah dikatakan sudah dimaafkan, sudah diampuni dosa-dosanya. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Nabi yang maksum, yang tidak punya dosa, Nabi yang tidak punya dosa, tetapi begitu menginginkan untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai-sampai setiap hari beliau tetap minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebanyak 100 kali. Nah, ini tentu sebenarnya membuat kita malu, karena kita ini dosanya banyak tetapi istighfarnya sedikit. Dan kalau toh istighfar, kita seringkali istighfarnya hanya banyak di bibir saja. Nah, ini mengingatkan kepada kita bahwa kita ini masih jauh ketika dibandingkan dengan orang-orang yang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala disebut-sebut sebagai ulul albab, atau oleh Nabi SAW dikatakan sebagai al-kayyis, orang yang cerdas. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Begitu pula wa tawaffana ma'al abrar, mati, wafat bersama dengan orang-orang yang baik, bersama dengan para nabi. Maknanya setelah mati dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang baik. Kalau mati tentunya sendiri-sendiri, tetapi maksudnya adalah diwafatkan, dikumpulkan, digiring bersama, dikelompokkan bersama dengan al-abrar. Ini sesuatu yang juga sangat penting sekali, karena al-ibrah bil khawatim, yang menjadi ukuran amal kita, titik penentu amal kita ini adalah akhir hayat kita. Maka senantiasa mengingat, mohon kepada Allah untuk mendapatkan husnul khatimah, artinya adalah akhir yang baik, akhir yang taat kepada Allah, akhir yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah permintaan ulul albab. Sebab ketika manusia beramal di dunia ini dengan amal yang baik, akan tetapi di akhir hayatnya, na'udzubillah min dzalik, kemudian dia melepaskan semua itu, alias su'ul khatimah, na'udzubillah min dzalik, maka tentu saja ambiar kalau bahasa kita semua yang telah dibangun sebelumnya. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Oleh karena itu, maka doa Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Yusuf setelah diberikan kekuasaan oleh Allah, diberikan kejayaan oleh Allah, kalau bahasa kita kesuksesan bahasanya kita,
diberikan kesuksesan oleh Allah, menjadi pemimpin, menjadi orang besar, ya. Ternyata apa yang diinginkan oleh Nabi Yusuf dalam doanya, Rabbi qad ataitani mulkan fa'alhiqni bis salihin. Ya Allah, Engkau telah memberikan aku kekuasaan. Ya. Tapi ya bahasanya itu kan sekarang di dunia. Tapi saya bukan ini keinginannya, bukan hanya ini keinginannya. Fa'alhiqni bis salihin. Maka susulkanlah saya, kata Nabi Yusuf. Ikutkanlah saya bis salihin, bersama dengan orang-orang yang soleh, yakni para nabi, dari bapak-bapak Nabi Yusuf, dari kakek-kakek Nabi Yusuf yang tidak lain adalah Nabi Ibrahim, yang tidak lain adalah Nabi Yakub. Jadi begitu permintaan Nabi Yusuf alaihissalam, orang yang sudah sampai pada puncak kejayaannya, bahasanya kira-kira seperti itu kalau sekarang, sudah jadi orang nomor 1 begitu. Tetapi itu bukanlah tujuan Nabi Yusuf alaihissalam. Tetap tujuan terindah, tujuan terpenting Nabi Yusuf alaihissalam sederhana, seolah-olah wa alhiqni bis sholihin, susulkanlah aku, ikutkanlah aku ya Allah bis sholihin, bareng-bareng dengan orang soleh, yaitu dari kalangan para nabi. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah, wa tawaffana ma'al abrar. Kelihatannya sederhana tetapi maknanya sangat dalam sekali. Doa faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Rabbana wa atina, wahai Tuhan kami, wa atina, dan berikanlah kepada kami, ma wa'adtana, apa yang kau janjikan kepada kami, ala rusulika, kepada para rasulmu, yaitu apa? Kemenangan di dunia. Quran mengatakan inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yaumal qiyamah wa yauma yaqumul ahzab. Sesungguhnya kami akan menolong para rasul kami, walladzina amanu, dan juga orang-orang yang beriman, fil hayatid dunya wa yauma yaqumul hisab, dan juga selain di dunia, fil hayatid dunya, di dunia, wa yauma yaqumul hisab, dan kelak di akhirat. Itu janjinya Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang beriman melalui lisan rasulnya. In tansurullaha yansurkum, jika kalian menolong Allah, maka Allah akan menolong kalian. Itu juga janji Allah kepada kaum mukminin melalui lisan Rasul, dalam hal ini Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi doa ini, Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika, isinya adalah memohon kepada Allah agar Allah menunaikan, agar Allah memenuhi, memberikan janji yang Allah telah janjikan kepada para rasulnya, yaitu kemenangan bagi umat Islam. Berarti selain mereka berdoa kepada Allah tentang kebaikan-kebaikan yang kelak akan mereka inginkan di akhirat, yang akan mereka dapatkan di akhirat, mereka juga berdoa untuk kemenangan kaum muslimin. Mereka berdoa untuk kemenangan Islam dan kaum muslimin tentunya di dunia. Wala tukhzina yaumal qiyamah, dan janganlah engkau menghinakan kami kelak di hari kiamat. Innaka la tukhliful mi'ad, sesungguhnya engkau tidak akan pernah menyelisihi janji. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Nah, kita melihat doanya orang-orang yang disebut oleh Allah dengan ulul albab ini, orientasinya akhirat, orientasinya kehidupan akhirat. Yang kedua, kita melihat doanya isinya adalah untuk kebaikan seluruh kaum muslimin, untuk kebaikan Islam dan kaum muslimin. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika, itu adalah merupakan doa untuk seluruh kaum muslimin agar Allah memberikan kemenangan, menunaikan janjinya kepada kaum muslimin yang Allah janjikan kepada para rasul. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Dari sini kita juga bisa mengambil sebuah kesimpulan, doa-doa yang kita panjatkan setelah
kita mungkin sholat atau di waktu-waktu di mana kita berdoa, itu menggambarkan isi pikiran kita, menggambarkan orientasi kita. Apa yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah itu perkara-perkara besar yang telah kita sangat membutuhkan di akhirat? Itu rahmat Allah, ampunan Allah, ya, selamat dari neraka, mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, atau sebaliknya kita hanya doa yang receh-receh, doa minta banyak uang ya Allah, doa minta begini-begini ya Allah. Nah, itu menggambarkan tentang orientasi kita juga. Meskipun kita iya orang beriman ya, memohon kepada Allah ya, dan itu tidak salah. Tetapi doa-doa yang kita panjatkan ini menggambarkan seberapa kualitas kita, seberapa orientasi kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, kualitas kita di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan kita diberikan pelajaran oleh Allah, ternyata orang-orang yang dipuji oleh Allah dengan sebutan orang yang cerdas, yang punya akal, ini kita melihat doa-doa mereka menggambarkan orientasi mereka adalah orientasi kehidupan akhirat. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah, ini doa yang luar biasa, memberikan pelajaran yang sangat penting bagi kita semuanya. Fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u 'amala 'amilin minkum min dzakarin aw untha ba'dukum min ba'd. Fastajaba, maka Allah mengabulkan lahum, bagi mereka atau untuk mereka. Ayat yang ke-195 merupakan penjelasan dari Allah tentang nasib doa mereka. Bagaimana doa mereka? Maka dijawab oleh Allah ya, bahwa Allah telah mengabulkan doa mereka. Fastajaba lahum, maka Allah mengabulkan bagi mereka. Fastajaba, maka mengabulkan lahum, bagi mereka, Rabbuhum, Tuhan mereka. Anni la udhi'u, sesungguhnya aku, la udhi'u, tidak akan menyia-nyiakan, amala amilin, amalnya orang yang beramal, minkum, dari kalian, min zakarin, dari laki-laki, au unsa, ataupun dari perempuan, ba'dukum, sebagian kalian, min ba'din, dari sebagian. Maknanya kalian laki-laki dan perempuan sama, laki-laki dan perempuan hakikatnya satu dengan yang lain, sama-sama menunaikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, sama-sama menunaikan apa yang menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun amalnya antara laki-laki dan perempuan bisa berbeda-beda, akan tetapi semuanya berjalan dari dalam satu kesatuan, mewujudkan apa yang menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah, anni la udhi'u amala amilin minkum, aku tidak menyia-nyiakan satupun amal dari amal yang kalian kerjakan, baik laki-laki ataupun perempuan. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Falladzina hajaru, maka orang-orang yang berhijrah, wa ukhriju, dan mereka dikeluarkan atau diusir, min diarihim, dari negeri-negeri mereka, wa uzu, dan mereka disakiti, fi sabili, di dalam jalanku, maknanya dalam memperjuangkan agama Allah, wa qatalu, dan mereka berperang di jalanku, wa qutilu, dan mereka terbunuh di jalanku, la ukaffiranna anhum, sungguh aku akan mengampuni atau menghapus, anhum, dari mereka, sayyiatihim, dosa-dosa mereka, wala udkhilannahum, dan sungguh aku akan memasukkan mereka, jannatin, ke dalam surga-surga, tajri, yang mengalir, min tahtiha, dari bawahnya, al-anharu, sungai-sungai, sawaban min indillah, sebagai pahala, balasan dari Allah, dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Di sini Allah Subhanahu wa taala
memberikan satu keistimewaan yang spesifik, yang mana pada ayat 195 ini Allah mengatakan Allah mengabulkan, menjawab mereka bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan amalnya satu orang pun dari mereka, baik laki-laki maupun perempuan. Maknanya semua orang yang beriman akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang Allah tidak balas, semuanya dibalas oleh Allah. Semua yang beriman mati dalam keadaan iman. Semua yang beriman beramal soleh dan mati dalam keadaan iman, maka akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada orang-orang yang spesial yang oleh Allah katakan falladzina hajaru. Jadi kalau orang-orang beriman biasa, ya orang-orang yang beriman biasa juga akan mendapatkan ampunan dari Allah, akan mendapatkan kebaikan, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada orang-orang yang spesial yang di sini Allah disebut, yaitu siapa? Alladzina hajaru wa ukhriju min diyarihim. Orang-orang yang hijrah dan diusir dari negeri mereka. Siapa itu orang-orang yang hijrah dan diusir dari negeri mereka? Tentu saja maksud secara spesifik di sini adalah sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari kalangan muhajirin. Muhajirin, orang-orang yang hijrah, baik hijrah pertama ataupun hijrah kedua. Hijrah pertama adalah mereka yang hijrah ke Habasyah. Hijrah kedua mereka yang hijrah ke Madinah. Semuanya tergolong sebagai alladzina hajaru wa ukhriju min diyarihim. Orang-orang yang berhijrah meninggalkan negeri mereka ke negeri yang lain dan mereka diusir dari negeri mereka. Pertanyaannya, apakah kaum muslimin waktu itu diusir dari Makkah? Sebenarnya tidak diusir, tetapi hidupnya dipersempit, hidupnya dipersulit, bahasa kita dipersekusi, hidupnya ditekan. Maka atas tekanan itulah kemudian mereka berhijrah. Itu maknanya diusir. Jadi bukan diusir disuruh pergi benar-benar, bukan, tetapi maknanya hidupnya dipersempit. Itu sama saja disuruh keluar maknanya. Meskipun tidak ada secara lisan keluar, tetapi maknanya kalau orang itu diperlakukan, kalau misalnya kita punya anggota keluarga di rumah, lalu kita perlakukan dengan zalim, ya kita persempit hidupnya di rumah kita, itu sama saja maknanya kongkon ngaleh kalau bahasa Jawa, suruh pergi. Begitu pula sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang hijrah ke Madinah, mereka sudah begitu sulit hidupnya, ya, setelah diboykot, setelah disakiti dengan berbagai macam gangguan, termasuk juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka hakikatnya juga ukhriju min diyarihim. Mereka diusir dari negeri tempat tinggal mereka. Wa udzu fi sabili, dan mereka disakiti dalam menjalankan agamaku, menjalankan jalanku. Berarti mananya siapa ini kalau bukan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Wa qatalu, dan mereka berperang, wa qutilu, dan mereka terbunuh. Nah, jadi ini menggambarkan ada orang-orang spesial, yaitu dari kalangan muhajirin, dari kalangan orang-orang yang berhijrah, dan juga dari kalangan mereka yang berjuang di jalan Allah. Mereka mendapatkan gangguan di jalan Allah, dan mereka yang berperang di jalan Allah ada spesial buat mereka. Ya, Allah sudah mengatakan la ukaffiranna anhum sayyi'atihim, akan saya hapus keburukan-keburukan mereka, wala udkhilannahum, dan sungguh akan aku masukkan mereka jannatin tajri min tahtihal anhar thawaban min indillah. Jadi ini orang-orang spesial, disebut-sebut oleh Allah secara khusus. Wallahu indahu husnus thawab, dan Allah indahu, di sisinya, husnus thawab, ada pahala yang sangat baik. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah, barangkali itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini.
Mudah-mudahan ada manfaatnya, kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari doa-doa orang-orang yang soleh dan juga dari ayat-ayat ini secara umum. Terima kasih. Insyaallah sampai di sini kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.